Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kali ini kita akan belajar materi tentang himpunan, yaitu mengenai pengertian, cara menyatakan himpunan, kardinalitas, macam-macam himpunan, himpunan bagian, dan juga himpunan kuasa. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu nih, apa sih itu himpunan? Himpunan adalah kelompok yang dibentuk dengan syarat keanggotaan tertentu yang jelas. Contoh dari definisi yang tidak jelas yaitu seperti cantik, ganteng, buas, tinggi, pintar, dan lain-lain, karena itu sifatnya relatif, biasanya berupa kata sifat. Nah, contoh bukan himpunan yaitu yang pertama ada kumpulan siswa pintar di kelas 7A, karena pintar itu relatif ya teman-teman, standar pintar itu kan berbeda-beda. Lalu yang kedua yaitu kumpulan aktris yang cantik. Yang ketiga, kumpulan buah berwarna merah. Karena merah itu kan berbeda-beda. Ada yang pink, ada yang merah pekat. Nah, untuk contoh himpunannya, yang pertama yaitu ada kumpulan bilangan bulat. Karena jelas apa saja yang termasuk contoh bilangan bulat. Contoh yang kedua yaitu kumpulan siswa SMPN 1 yang nilai ujian matematikanya di atas 80. Yang berarti anak-anak yang nilainya di atas 80 itu termasuk kepada kelompok siswa yang dimaksud. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang anggota himpunan. Sebuah benda dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada di dalam termasuk kepada himpunan tersebut. Nah, anggota suatu himpunan dilambangkan dengan bentuknya seperti huruf E, sedangkan bukan anggota dilambangkan dengan seperti lalu dikasih garis dicoret gitu. Contohnya yang pertama, bebek merupakan anggota binatang berkaki dua, jadi diberi lambang tersebut. Bebek merupakan anggota binatang berkaki dua. Lalu yang contoh kedua, M bukan merupakan huruf vokal, makanya diberi tanda E yang dicoret. Contoh yang ketiga yaitu 4 merupakan anggota bilangan genap. Contoh yang keempat, 9 bukan merupakan anggota bilangan prima. Jadi tandanya seperti itu. Lalu contoh yang kelima yaitu 2020 termasuk pada anggota tahun kabisat. Maka lambangnya seperti huruf E yang menyatakan bahwa 2020 itu termasuk pada anggota tahun kabisat. Selanjutnya ada berbagai cara untuk menyatakan suatu himpunan. Cara yang pertama yaitu dengan cara mendaftarkan. Contoh, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Didaftarkan secara rinci, satu-satu ditulis anggotanya. Lalu berikutnya himpunan B sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Lalu cara yang kedua yaitu dengan kalimat atau kata-kata. Contohnya, himpunan A sama dengan himpunan 5 bilangan asli pertama. Kurung kurawal di sini dibaca dengan himpunan. Jadi A sama dengan himpunan 5 bilangan asli pertama, seperti itu. Lalu cara yang ketiga yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Contoh yang pertama, misalkan A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Jika setiap anggota himpunan A dimisalkan dengan X, maka himpunan A dapat dinotasikan dengan A sama dengan himpunan X sedemikian rupa sehingga X kurang dari 6, di mana X anggota bilangan asli. Contoh yang kedua, misalkan B adalah himpunan bilangan prima yang lebih dari 2 dan kurang dari 35. Jika setiap anggota himpunan B dimisalkan dengan X, maka himpunan B dinotasikan dengan B sama dengan himpunan X sedemikian rupa sehingga X lebih besar dari 2 dan X kurang dari 35, di mana X anggota bilangan prima. Selanjutnya, dalam himpunan ada istilah yang namanya kardinalitas.
Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Kardinalitas himpunan ini hanya berlaku untuk himpunan yang berhingga. Contoh, A sama dengan himpunan huruf vokal pada kata belajar. Huruf vokalnya di sini ada A dan E. Jadi, himpunan A sama dengan A dan E. Lalu NA-nya yaitu sama dengan 2 karena total anggotanya ada 2. Berikutnya ada macam-macam himpunan. Pertama ada himpunan kosong. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Dilambangkan dengan seperti huruf O lalu ada coret di garis miring. Dapat dinyatakan A sama dengan kurung kurawa lalu di tengahnya kosong, atau A sama dengan lambang himpunan kosong itu seperti 0 lalu dicoret garis miring. Contoh dari himpunan kosong yaitu ada himpunan bulan Masehi yang memiliki 32 hari dan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2 karena tidak ada bilangan ganjil yang bisa habis dibagi 2. Berikutnya ada himpunan tak hingga, yaitu himpunan yang jumlah anggotanya tidak terbatas. Contohnya yaitu himpunan bilangan ganjil dan himpunan bilangan bulat. Karena angka itu jumlahnya ada banyak sekali dan kita tidak tahu berapa banyak, maka termasuk ke dalam himpunan tak hingga. Berikutnya ada himpunan yang berhingga, yaitu yang jumlah anggotanya terbatas atau dapat dihitung. Contohnya himpunan bilangan asli kurang dari 13, berarti angkanya yaitu angka 1 sampai 12. Jumlahnya dapat kita hitung. Contoh berikutnya yaitu A sama dengan himpunan X sedemikian rupa sehingga X lebih dari 5 dan X kurang dari 17, di mana X merupakan anggota bilangan prima. Itu kan terbatas dan kita bisa menghitung jumlah dari total anggota himpunan tersebut. Selanjutnya ada himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang lebih besar dari himpunan. Maksudnya adalah semua anggota himpunan yang lebih kecil harus termasuk dalam himpunan yang lebih besar tersebut, yaitu himpunan semesta. Misal jika A sama dengan himpunan yang anggotanya 0, 1, 2, 3, dan 4, maka yang mungkin menjadi himpunan semesta dari A adalah bilangan cacah. Kemudian di dalam himpunan ada yang namanya himpunan bagian. Himpunan A dikatakan sebagai himpunan bagian dari himpunan B jika semua anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B. Himpunan bagian dinyatakan dengan lambang yang bentuknya seperti huruf C. Contohnya, ada himpunan A sama dengan himpunan yang beranggotakan sapi, kambing, kerbau, ayam, bebek, burung, kuda. Lalu himpunan B sama dengan himpunan yang beranggotakan sapi, kambing, kuda, dan himpunan C sama dengan himpunan yang beranggotakan ayam, bebek, burung. Dari ketiga himpunan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Setiap anggota himpunan B adalah juga anggota himpunan A, yaitu sapi, kambing, kuda itu kan termasuk pada anggota yang di A. Maka dapat dikatakan bahwa B adalah himpunan bagian dari A. Lalu simpulan yang kedua, setiap anggota himpunan C juga merupakan anggota himpunan A. Karena ayam, bebek, burung merupakan anggota dari himpunan A, sehingga C merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Himpunan bagian dapat ditentukan dengan rumus 2 pangkat N. Dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini, himpunan kosong memiliki satu himpunan bagian. Himpunan yang anggotanya 1 memiliki 2 himpunan bagian. Himpunan yang memiliki 2 anggota memiliki 4 himpunan bagian. Lalu himpunan yang memiliki 3 anggota memiliki 8 himpunan bagian dan seterusnya. Apabila kita masukkan ke rumus, untuk himpunan yang beranggotakan 3, maka rumusnya menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Selanjutnya ada himpunan kuasa, yaitu himpunan yang beranggotakan himpunan bagian dari himpunan tersebut. Ditulis dengan P dalam kurung A. Misalnya, himpunan A sama dengan himpunan yang beranggotakan 3, 7, 10. Himpunan bagian dari A yaitu himpunan kosong, himpunan yang anggotanya 3, himpunan anggotanya 7, himpunan anggotanya 10, himpunan
3,7, himpunan 3,10, himpunan 7,10, dan himpunan 3,7,10. Jadi himpunan kuasa dari A adalah PA sama dengan di dalam kurung kurawal anggotanya adalah seluruh himpunan bagian dari himpunan A tersebut. Nah, baik. Sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.